luar biasa, sehat semua ya. Nah, Kak Ipon terlihat semuanya sudah duduk manis, sudah mandi semua. Iya, kita mau datang sama Tuhan. Kali ini masih tetap bersama dengan Kak Ipon. Kak Ipon akan mengajak adik-adik untuk beribadah, datang kepada Tuhan, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Pinter, yuk adik-adik boleh ajak mama, papa, boleh ajak om, tante, oma, opa untuk nemenin kalian ya. Yuk semuanya duduk yang manis, lipat tanganmu. Kita mau datang sama Tuhan, kita naikkan pujian Saatku Menyembah. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami boleh datang kepadamu. Kami boleh menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang kami sembah, layak kami tinggikan. Tuhan, saat ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu, kami mau datang kepadamu. Berikan kami hati yang penuh sukacita. Tolong kami Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah ibadah ini boleh ada dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah datang sama Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Allah kita besar. Karena sampai saat ini adik-adik semuanya sehat ya. Semua karena siapa adik-adik?
Karena Tuhan kita luar biasa dan Dia Allah yang oke, yang hebat ya. Yuk kita mau memuji Tuhan, Allahmu besar. Sedang sakit, pasti Tuhan menyembuhkan karena Allah kita luar biasa. Yuk sekali lagi kita memuji Tuhan, Allahmu besar, Dia luar biasa. Musik. Dia Allah yang luar biasa. Masih mau memuji Tuhan nih? Masih mau memuji Tuhan? Iya, yuk kita memuji Tuhan lagi. Setinggi-tingginya langit, kasih Tuhan itu lebih tinggi. Sedalam-dalamnya lautan, dalam kasih Tuhan lebih lagi. Ya, luar biasa Tuhan kita. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Yesus.
biasa. Dia Allah yang setia buat adik-adik dan juga Kak Ivon. Sampai saat ini adik-adik bisa bernafas, bisa makan, bisa tidur. Itu semua karena siapa? Karena kasih setia Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur. Ya, adik-adik boleh duduk dulu ya, duduk dulu. Udah, ya, buka Alkitabnya dari Perjanjian Lama. Dibuka Mazmur pasal yang ke-100 ayat 2 sampai 5. Mazmur pasal 100 ya, 100 ayat 2 sampai 5. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Mazmur. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak layan kalian. Ya, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian firman Tuhan. Pelita bagi kakiku. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, tadi sudah menyanyi dan memuji Tuhan ya? Kalau gitu, sekarang waktunya kita buat belajar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. Kita minta bimbingan Roh Kudus supaya firman yang kita dengar nanti bisa kita pahami dan mengerti. Yuk semuanya dari yang ada di rumah ambil sikap berdoa, duduk yang tenang, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini di mana kami bisa kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar akan firman-Mu.
Kiranya Tuhan bimbing dan berkati kami, agar firman yang kami dengar dapat kami pahami dan mengerti, serta dapat kami lakukan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Bimbing dan berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Sudah ketemu semuanya? Oke, kalau sudah ketemu, kita baca bareng-bareng yuk. Adik-adik yang ada di rumah juga ikutan membaca ya. Oke, 1, 2, 3. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Adik-adik, firman Tuhan hari ini temanya adalah berbagi dengan sesama. Nah, tapi sebelum kita belajar tentang berbagi, kakak mau cerita sedikit nih tentang Rasul Paulus. Kira-kira kalian masih ingat nggak tugasnya Rasul Paulus itu apa? Iya, jadi Rasul Paulus punya tugas buat memberitakan tentang Tuhan Yesus ke banyak orang. Nah, Rasul Paulus juga selalu memperhatikan keadaan orang-orang yang ada di sekitarnya, adik-adik. Memperhatikan yang kayak gimana tuh kak maksudnya? Jadi ceritanya seperti ini. Pada saat itu, Rasul Paulus lagi ada di sebuah kota yang bernama Korintus. Nah, pada suatu hari, Rasul Paulus dapat kabar nih, Rasul Paulus dengar kabar yang bilang kalau orang-orang yang ada di Yerusalem lagi kesusahan. Kondisi keuangan mereka lagi nggak baik-baik aja. Nah, mendengar kabar itu, Rasul Paulus lalu mengajak orang-orang yang ada di Korintus buat membantu orang-orang yang ada di Yerusalem. Rasul Paulus mengajak orang-orang yang ada di Korintus buat berbagi dengan mengumpulkan pemberian berupa uang yang nantinya bakal dikasihkan ke orang-orang yang ada di Yerusalem buat membantu kehidupan mereka dan juga pelayanan mereka. Adik-adik, firman Tuhan hari ini temanya kan tentang berbagi ya. Nah, kakak mau tanya dong, kira-kira kenapa sih kita harus berbagi dengan orang lain? Iya, karena kita sudah lebih dahulu diberkati sama Tuhan Yesus. Kita sudah menerima berkat yang banyak sekali dari Tuhan. Kita bisa makan, kita bisa bermain, kita bisa belajar. Itu semua adalah berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kita. Nah, berkat itu harus kita bagikan juga ke orang lain, ke teman-teman, ke mama, papa, ke kakak, adik, atau yang lainnya, supaya mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Oh iya, lewat berbagi juga, kita berterima kasih ke Tuhan adik-adik. Kita berterima kasih buat semua yang sudah Tuhan Yesus berikan di dalam hidup kita. Berbagi nggak harus berupa uang adik-adik, tapi bisa juga berupa barang. Contohnya kayak baju, mainan, tas, buku, sepatu,
atau yang lainnya. Kalau kalian punya barang-barang yang masih bagus, yang masih bisa dipakai, tapi sudah jarang kalian pakai lagi, nah bisa tuh bilang ke mama atau papa supaya barang-barangnya diberikan ke teman-teman yang membutuhkan. Oh iya, selain barang, kita juga bisa berbagi kasih adik-adik, seperti saling menyayangi atau berdoa buat teman-teman yang lagi sakit, yang lagi kesusahan, ataupun yang lagi sedih. Adik-adik, Tuhan Yesus pingin semua anak-anaknya mau saling berbagi dengan sesama, supaya semua orang bisa merasakan cinta dan kasih-Nya Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Jadi, mulai hari ini, yuk kita sama-sama belajar jadi anak Tuhan yang rajin berbagi dengan sesama. Nah, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Adik-adik bisa tutup kembali Alkitabnya, bisa simpan Alkitabnya kembali. Dan kita mau tutup firman hari ini dengan doa. Yuk, duduk yang manis, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar di hari Minggu ini. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau belajar Tuhan untuk jadi anak-anak-Mu yang mau peduli dan mau rajin berbagi dengan sesama kami. Kalau sebentar kami mau melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan berkati sampai ibadah selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan? Gimana adik-adik dapat pelajaran apa? Iya, benar ya. Kita harus tetap mengasihi. Ya, kalau misalnya adik-adik punya mainan, ya adik-adik boleh memberi atau meminjamkan teman kalian. Kalau kalian punya makanan lebih, bisa dikasihkan, ya. Nah, itu artinya kita mengasihi, nggak boleh pelit. Kita juga harus, apalagi adik-adik, harus kalau mengasihi juga rajin berdoa, ya. Mengasihi Tuhan, kita harus datang sama Tuhan. Kalau adik-adik belum bisa baca buku atau belum bisa baca kitab, minta orang tua kalian ya yang membacakan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus kita Allah yang Maha Kasih. Yuk adik-adik, Kak Ivon undang kalian semua berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah ini. Sudah, yuk kita angkat satu pujian. Bapa di surga. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kalau Engkau sungguh baik, begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami dan anak-anak layan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dan juga Tuhan
kami boleh merasakan hingga sampai hari ini kami boleh hidup semua karena kasih setia Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami ingin berdoa buat adik-adik layan kami yang berulang tahun. Kami bersyukur kalau Engkau sudah menambahkan 1 tahun usia buat mereka, buat Audrey, buat Firman. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan anak-anak kekasih kami. Engkau berkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka, Engkau berkati dalam studi mereka, orang tua mereka. Biarlah kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segalanya. Dan tibalah Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kasih setia Tuhan tetap ada dalam kehidupan adik-adik kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ibadah sudah selesai. Kak Ipon dan juga Kakak Layan mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.